kembali di channel YouTube Halo Belajar. Nah, kali ini bersama Kak Uci kita akan sama-sama membahas kunci jawaban kembali adik-adik, yaitu untuk kelas 5, tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya. Pembelajaran 4, halaman 152, 153, 154, 156, 158 dan 160 adik-adik. Yuk kita simak video pembahasannya bersama-sama. Untuk pembelajaran 4 ini kita melihat Edo dan keluarga yang sedang menonton televisi. Ada Edo, ayah, dan ibu. Nah, sore hari Edo sedang duduk santai bersama ayah dan ibunya. Mereka duduk sambil menonton siaran televisi swasta yang sedang menyampaikan berita. Pada saat-saat tertentu, acara di televisi ada jeda iklan. Setelah iklan selesai, acara di televisi kembali dilanjutkan. Kita masuk kunci jawaban halaman 152 adik-adik. Nah, adik-adik diminta untuk mengamati. Ketika Edo sedang asyik menonton berita bersama ayah dan ibunya, tiba-tiba diselingi iklan. Salah satu iklan yang muncul terlihat dalam cuplikan gambar berikut. Amatilah iklan yang dilihat Edo. Ini iklannya ya adik-adik, badan wangi dan segar. Keren! Setelah mencermati iklan tersebut, lakukan pilihan berikut. Pertama, informasi apa saja yang kamu peroleh. Kedua, simpulkan informasi yang kamu peroleh dengan kalimat sendiri. Tuliskan pada kolom berikut. Nah, ini jawabannya adik-adik. Iklan yang dilihat Edo berisi tentang penawaran sebuah produk antiseptik. Antiseptik berfungsi untuk melindungi tubuh dari kuman. Antiseptik tersebut juga dapat digunakan untuk mandi dan membersihkan luka. Selanjutnya adik-adik, mari kita membaca ya. Kali ini kita akan membaca sebuah teks mengenai iklan. Nah, iklan elektronik adalah iklan yang menggunakan media berbasis perangkat elektronik. Secara spesifik, iklan elektronik dapat berupa iklan radio, lalu ada juga iklan televisi, selanjutnya ada iklan media digital interaktif atau internet. Adik-adik, mari kita berlatih. Amatilah iklan elektronik, baik iklan di radio, televisi, maupun internet. Tuliskan informasi yang disampaikan dari iklan yang kalian amati. Berikan juga tanggapan terhadap iklan yang kamu amati. Apakah iklan menarik dan jelas dalam penyampaiannya? Tuliskan pada kolom berikut. Iya adik-adik. Pertama, ada televisi, iklannya yaitu Milna Organik, makanan bayi. Tanggapan kita sangat menarik karena menawarkan Milna Organik yang menggunakan bahan organik dan tanpa bahan pengawet, serta dapat membantu pertumbuhan bayi. Selanjutnya, ada iklan di radio, yaitu iklannya MNC Vision. Sangat menarik karena dan jelas penyampaiannya. Iklan tersebut menawarkan layanan televisi satelit berlangganan. MNC Vision membuat rumah terasa seperti bioskop dengan hiburan terlengkap. Selanjutnya ada iklan di internet, yaitu Azalea Zaitun Oil. Sangat menarik juga adik-adik. Iklan tersebut menawarkan Azalea Zaitun Oil yang membuat kulit terlembab, berseri dan mulus. Wow! Selanjutnya ada juga iklan di internet yaitu Nova Kids, belajar bahasa Inggris online. Sangat menarik juga dan jelas penyampaiannya. Nova Kids menawarkan cara baru belajar bahasa Inggris dengan lebih seru serta menggunakan kelas interaktif dengan format yang menarik. Nah, pernahkah kamu mengamati iklan elektronik yang berisi anjuran untuk menjaga persatuan dan kesatuan? Coba carilah iklan dari media elektronik yang berisi anjuran untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Ceritakan iklan yang kamu amati dengan menuliskannya pada kolom berikut. Kita cari iklannya ya adik-adik. Ini dia, Kami Indonesia. Iklan tersebut adalah iklan elektronik Kami Indonesia oleh Cameo Project. Iklan ini menunjukkan semangat persatuan dan kesatuan yang saat ini dikikis oleh faktor globalisasi, ekonomi, budaya asing, dan lain sebagainya.
tetapi tidak bisa menguburkan seluruhnya. Semangat nasionalisme ini hanya tertedus pulas karena tidak menemukan lagi panggung kepentingannya di hati bangsa Indonesia. Karena kepedulian inilah dan juga terhadap masalah lainnya yang berhubungan dengan ketidakadilan terhadap golongan-golongan minoritas tertentu, kami tergerak untuk membangunkan kembali rasa nasionalisme, yaitu kami Indonesia. Selanjutnya, mari kita membaca adik-adik. Kita membaca mengenai persatuan dan kesatuan dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa yang harus tetap dijaga oleh semua warga masyarakat. Jadi untuk menjaganya kita perlu mengembangkan sikap toleransi, rasa persatuan dan kesatuan, dan kekeluargaan. Hal itu hanya tidak berlaku bagi warga masyarakat, tapi juga berlaku untuk pemimpin-pemimpin bangsa yang selalu berupaya untuk membina persatuan dan kesatuan hidup bermasyarakat dan berbangsa. Nah, usaha-usaha yang dilakukan pemimpin bangsa dalam membina persatuan dan kesatuan bermasyarakat yaitu pertama, mengadakan festival budaya, lalu mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di setiap acara resmi dimanapun berada. Yang ketiga, menjalankan pemerintahan secara adil dan terbuka. Keempat, mengadakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah NKRI. Lalu menciptakan kebebasan masyarakat untuk memeluk agama dan melakukan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Yang keenam, membina sikap saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. Selanjutnya, mengadakan peringatan hari-hari besar nasional dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Nah, adik-adik, setiap organ masyarakat harus selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan agar tercipta kerukunan hidup. Nah, berikut contoh perilaku yang tidak menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, yaitu pertama, peserta didik bersikap sombong dan memilih teman di sekolah. Lalu ada pertengkaran warga, ada tawuran antar pelajar atau warga, merendahkan atau mengejek agama lain sehingga terjadi perselisihan. Lalu ada konflik antar suku, perilaku-perilaku di atas harus dihindari ya adik-adik. Diupayakan tidak terjadi dengan cara memperbesar rasa toleransi kita. Nah, selanjutnya adik-adik, kita bermain peran. Kamu dapat belajar tentang pentingnya menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan dengan bermain peran ya. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 6 anak, lalu pelajari naskah untuk bermain peran berikut. Berlatihlah sampai kelompok kalian menguasai dan bermain peranlah di depan kelas. Kunci jawaban halaman 158. Adik-adik, selanjutnya kita kembali berlatih ya. Adik-adik diminta untuk menyebutkan usaha-usaha yang dilakukan pemimpin bangsa dalam membina persatuan dan kesatuan sehingga tercipta kerukunan hidup bermasyarakat dan berbangsa. Pertama, yaitu mengadakan festival budaya. Kedua, mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga, menjalankan pemerintahan secara adil dan terbuka. Keempat, mengadakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah NKRI. Kelima, menciptakan kebebasan masyarakat untuk memeluk agama dan melakukan ibadah. Keenam, membina sikap saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. Ketujuh, mengadakan peringatan hari-hari besar nasional dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Kita kembali membaca adik-adik. Tahukah kamu Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam? Kekayaan alam yang melimpah dan budaya yang beraneka ragam mempengaruhi mata pencaharian masyarakat. Nah, kita harus selalu menghargai keanekaragaman mata pencaharian masyarakat di lingkungan sekitar dan di Indonesia ya. Caranya antara lain, pertama, tidak mencela dan merendahkan mata pencaharian orang lain. Asalkan dia halal, kita tidak boleh merendahkan. Kedua, menghormati orang yang sedang bekerja. Ketiga, menghargai pekerjaan orang lain. Lalu membiasakan membeli produk-produk lokal dan membiasakan mengkonsumsi makanan dan buah-buahan dalam negeri. Kita masuk kunci jawaban halaman 160. Selanjutnya adik-adik, mari kita berdiskusi. Lakukanlah diskusi bersama teman-teman satu kelas dan bapak atau ibu guru dengan mendiskusikan hal-hal berikut. Pertama, daerah tempat tinggal, lalu jenis pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan 3 kegiatan ekonomi,
dan cara menghargai pelaku kegiatan ekonomi. Lalu buatlah kesimpulan hasil diskusi. Yuk adik-adik kita simak pembahasannya. Ini dia ya. Pertama, daerah tempat tinggal itu di pantai. Jenis pekerjaan terkait 3 kegiatan ekonomi. Di bidang produksi ada nelayan menangkap ikan. Di bidang distribusi ada pedagang yang menjual ikan ke daerah lain. Lalu di bidang konsumsi ada nelayan yang membeli jaring, petambak yang membeli bibit, dan perajin yang membeli bahan pembuat kerajinan. Itu ya adik-adik. Lalu cara menghargai pelaku kegiatan ekonomi yaitu tidak mencela dan merendahkan nelayan, menghormati petambak yang sedang bekerja, menghargai pekerjaan pengrajin, membiasakan membeli ikan tangkapan nelayan, serta membiasakan mengkonsumsi ikan dan udang hasil nelayan dan petambak lokal. Selanjutnya, yang bertempat tinggal di daerah dataran tinggi. Jenis pekerjaan terkait 3 kegiatan ekonomi. Yang pertama di bidang produksi, ada petani yang menanam sayuran, lalu ada peternak yang memelihara sapi, dan ada pekebun yang menanam teh dan tanaman lainnya. Selanjutnya di bidang distribusi ada tengkulak yang membeli dan menjual kembali sayuran petani, ada juga pedagang hewan yang membeli ternak sapi, dan ada juga tengkulak lagi yang membeli hasil perkebunan. Selanjutnya di bidang konsumsi ada petani yang membeli obat pembasmi hama, ada peternak yang membeli pakan ternak, dan pekebun yang membeli pupuk. Kita sebagai masyarakat biasa bisa membeli sayuran, membeli daging sapi, dan membeli teh misalnya. Lalu cara menghargai pelaku kegiatan ekonomi adalah tidak mencela dan merendahkan petani, menghargai petani yang sedang bekerja, menghargai pekerjaan petani, peternak, dan pekebun, membiasakan membeli petani lokal, membiasakan mengkonsumsi beras produksi petani lokal ya adik-adik. Selanjutnya untuk daerah tempat tinggal di dataran rendah, untuk di bagian produksi ada petani yang menanam padi, lalu ada pengrajin yang membuat anyaman, dan ada tukang kayu yang membuat lemari. Di bidang distribusi ada tengkulak yang membeli gabah petani, ada juga pengrajin yang menjual kerajinan di pasar, serta toko yang membeli lemari dari tukang kayu. Untuk konsumsi, ada petani yang membeli bibit padi, pengrajin yang membeli bambu, tukang kayu yang membeli alat pertukangan, dan masyarakat biasa yang membeli padi, membeli anyaman, dan membeli lemari gitu ya adik-adik. Lalu cara untuk menghargai pelaku kegiatan ekonominya, pertama tidak mencela dan merendahkan mata pencarian petani, lalu menghormati pengrajin yang sedang bekerja, menghargai pekerjaan tukang kayu, membiasakan membeli anyaman dan lemari lokal, membiasakan mengkonsumsi beras produksi petani lokal. Nah, terakhir adik-adik, kita merenungkan kembali pembelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Apakah ada hal yang belum adik-adik pelajari? Apa manfaat pembelajaran hari ini untuk kamu? Tuliskan pada kolom berikut. Hasil renungannya adalah, hari ini saya telah belajar tentang sikap rasa ingin tahu, percaya diri, kerjasama, toleransi, dan bertanggung jawab. Untuk pengetahuan saya telah belajar tentang informasi dalam iklan, kerukunan hidup bermasyarakat dan berbangsa, jenis pekerjaan terkait dengan kegiatan ekonomi, keterampilan tentang bermain peran, berdiskusi, dan mengkomunikasikan, serta mengidentifikasikan. Sedangkan untuk manfaat pembelajaran hari ini adalah saya menjadi lebih menghargai keragaman ekonomi di sekitar kita. Itu ya adik-adik. Baiklah adik-adik, demikian video pembahasan pembelajaran 4. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan share video ini ya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Baik adik-adik, sampai jumpa. Semangat belajar!